Oke, selamat pagi teman-teman. Di sini kita akan belajar terkait dengan fakta, konsep, dan generalisasi, di mana ini seharusnya masuk pada minggu kedua gitu ya. Yang berhubung pada hari Senin kita ada jadwal libur, maka kita rapel untuk pertemuan di hari ini gitu. Tapi untuk minggu ini memang jadwalnya adalah terkait dengan fakta, konsep, dan generalisasi. Nah, oke, eh kita masuk pada langsung contoh fakta itu sendiri gitu ya. Nah, kalau teman-teman tahu apa sih fakta itu gitu ya? Apakah yang dimaksud dengan fakta itu sama dengan sesuatu yang memang harus nyata gitu? Atau kalau teman-teman tahu sekarang bahasa hoax ya. Berarti kalau hoax itu tidak fakta gitu karena tidak terbukti. Nah, contohnya gini, rupiah adalah alat tukar yang sah di Indonesia gitu ya. Itu apakah fakta atau tidak? Nah, ini adalah fakta karena memang ada buktinya, ada peraturannya gitu. Coba teman-teman kalau di negara lain tidak akan menemukan alat tukar yang sah berupa rupiah gitu karena memang hanya ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember 2005. Apakah ini fakta atau hanya hoax gitu? Teman-teman bisa mencari buktinya, banyak sekali ada di Google. Kemudian yang ketiga, lumpur panas di Sidoarjo merupakan akibat dari bocornya pipa gas Lapindo Brantas. Apakah ini fakta atau hanya hoax semata? Nah, ini teman-teman bisa buktikan. Kalau memang benar-benar terjadi, maka ini adalah fakta. Nah, hari ini kita akan belajar untuk mengetahui mana sih fakta, mana sih konsep, mana sih generalisasi gitu. Nah, berarti dari sini kita bisa melihat bahwa fakta itu adalah satu kalimat unit terkecil gitu ya, dan harus bisa terbukti. Nah, kalau kita sudah tahu contoh-contohnya, maka kita harus tahu apa sih fakta itu. Gitu. Jadi, fakta itu adalah suatu peristiwa yang telah terbukti adanya gitu ya, yang sudah terjadi dan harus ada buktinya. Kalau tidak ada buktinya, maka belum bisa dikatakan sebagai fakta. Bukti itu banyak sekali teman-teman ya. Bisa bukti fisik, contohnya sejarah zaman dahulu, zaman purba itu kan ada buktinya, maka bisa dikatakan fakta gitu. Walaupun kita tidak yakin nih apakah itu benar atau tidak gitu ya. Maka eh, bisa dilihat dari buktinya. Maka itu ya sifatnya fakta gitu. Next. Kalau kita berbicara ilmu pengetahuan sosial, maka kita tidak bisa lepas dari ilmu-ilmu sosialnya. Yang sudah saya jelaskan kemarin bahwa ilmu pengetahuan sosial dan ilmu sosial itu adalah beda. Tapi ilmu pengetahuan sosial merupakan gabungan dari beberapa dasar-dasar dari ilmu sosial. Maka kalau kita berbicara ilmu pengetahuan sosial itu tidak akan bisa lepas dari sosiologi, ekonomi, sejarah, antropologi, geografi, dan ilmu politik. Nah, sekarang kita akan belajar contoh dari fakta-fakta ilmu sosial gitu ya. Yang pertama, sosiologi. Di sini saya mengambil sosiologi, sosio, berarti terkait interaksi sosial. Dan yang saya ambil contohnya di sini adalah semua aturan yang memang ada di Indonesia dan semua orang memilikinya, yaitu terkait dengan agama. Yang pertama, perayaan Hari Raya Umat Islam adalah Idul Fitri. Apakah ini fakta atau hanya hoax dan bisa dibuktikan gitu ya? Oh, ternyata ini memang fakta gitu karena memang di Indonesia itu kita wajib beragama ya. Ada agama Islam, Kristen, dan lain sebagainya gitu. Terus apakah perayaan Hari Umat Islam itu adalah Idul Fitri gitu ya? Apakah benar? Apakah ada aturannya? Ada aturannya ya teman-teman. Kemudian yang kedua, interaksi manusia dapat dilakukan lebih dari satu orang. Apakah ini fakta atau hanya hoax gitu? Nah, kemudian contoh fakta ekonomi yang pertama, pembeli mendapatkan haknya setelah membayar. Nah,
ini apakah fakta atau tidak? Apakah ketika pembeli itu setelah membayar terus tidak mendapatkan haknya gitu ya. Kemudian fakta yang kedua, pembeli berhak menanyakan harga jual. Nah, ini memang fakta ya teman-teman. Baik itu di supermarket maupun di pasar tradisional, itu hak pembeli untuk menanyakan harga jual. Maksudnya harga yang dijual tuh berapa sih gitu. Nah, walaupun di supermarket sebenarnya itu hak kita. Kalau misal itu tidak ada harganya ya yang ditempel, maka kita berhak untuk menanyakan itu. Kemudian contoh fakta sejarah, bendera merah putih pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ini teman-teman bisa melihat di referensi-referensi apakah ini fakta atau hanya fakta hanya hoax gitu. Kemudian fakta yang kedua terkait sejarah, pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Latif Hadraningrat, Susastrokusumo, dan SK Trimurti. Oke, selanjutnya contoh fakta ilmu sosial antropologi, berarti ini berkait dengan suku, perbedaan ras, perbedaan budaya, dan lain sebagainya. Maka ini bisa luas, bisa teman kulik dari segi suku, bisa dikulik dari segi budaya, bisa dikulik dari segi ras gitu ya. Nah ini uh, kebetulan saya mengambilnya dari segi ras. Nah ini teman-teman bisa cari gitu ya. Apakah ini fakta gitu? Ras ras Malayan Mongoloid memiliki ciri-ciri seperti warna kulit kuning kecoklatan. Kemudian ras Asiatik Mongoloid memiliki ciri-ciri berkulit warna kuning dan mata sipit. Nah, ini perbedaan dari segi ras, antropologi ras. Kemudian kalau kita berbicara geografi, kita bisa mengambil fakta yang pertama. Pantai Klayar merupakan pantai yang berlokasi di Pacitan, Jawa Timur. Kemudian yang kedua, Pantai Klayar merupakan sebuah pantai dengan pasir putih dan batu karang serta tebing-tebing batu yang mengelilingi. Kemudian kalau kita berbicara ilmu politik, maka bisa mengambil fakta yang pertama, pemilihan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Nah, ini maksudnya adalah mengikuti peraturan yang terbaru. Kalau mengikuti peraturan zaman dahulu, maka presiden dipilih oleh DPR ya. Maka aturan politik harus mengikuti aturan yang terbaru gitu. Kemudian yang kedua, pemilihan wali kota dipilih oleh rakyat. Nah, setelah kita tahu contoh-contoh dari fakta, ternyata fakta itu yang paling sederhana. Kalimat yang paling sederhana dan unit terkecil gitu ya. Maka kita bisa langsung masuk pada konsep. Kalau kita sudah paham fakta-fakta, maka kita masuk pada konsep. Nah, contohnya nih, di sini saya kasih rantai karena memang fakta dan konsep itu seperti adik kakak gitu ya, yang tidak bisa terlepas satu sama lain. Nah, konsep itu berisi beberapa fakta yang memiliki karakter yang sama atau tujuan yang sama gitu. Walaupun mungkin karakternya tidak sama tapi tujuannya sama nih, maka tetap dalam satu konsep gitu. Contohnya gini, fakta yang pertama, Pantai Klayar merupakan pantai yang berlokasi di Desa Sendang, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Maka kalau kita berbicara lokasi, dia merupakan geografi gitu ya. Dia menunjukkan geografi ya, letaknya. Kemudian fakta yang kedua, Pantai Klayar merupakan sebuah pantai dengan pasir putih dan batu karang serta tebing-tebing batu yang mengelilingi. Kalau kita berbicara keindahan dan lain sebagainya, maka kita masuk pada ilmu sosial antropologi gitu ya. Fakta yang ketiga, pantai ini masih segaris dengan pantai Telengria gitu ya. Maka ini juga masuk geografis gitu ya. Kalau kita lihat dari fakta 1, 2, 3 yang sama sebenarnya fakta 1 dan fakta 3 secara geografis, tapi kita lihat lagi. 1 menjelaskan lokasi, kemudian 2 menjelaskan keindahannya, ketiga menjelaskan lokasi yang memungkinkan wisatawan akan berkunjung juga gitu. Maka apa sih kesamaannya? Kesamaannya adalah tujuannya untuk memberitahu bahwa
di Pacitan ada pantai Klayar yang memiliki tebing-tebing dan ternyata segaris nih dengan pantai Telengria gitu. Maka dia memiliki tujuan yang sama untuk memberitahukan ke wisatawan ada tempat yang sangat indah gitu loh. Maka kita bisa mengambil kesimpulan nih dari ketiga fakta ini. Jadi dari ketiga kalimat ini, ketiga fakta ini kita bisa ambil konsep. Konsepnya pantai Klayar di Pacitan yang indah garis dengan Telengria. Ini konsep. Jadi setiap orang memiliki konsep yang berbeda dan saya memaklumi itu karena memang ini sifatnya sesuai dengan siapa yang memandang gitu. Tapi secara general ini bisa terlihat dari satu kalimat ini maka ada beberapa fakta. Pantai Klayar di Pacitan, fakta yang pertama, indah. Ya, fakta yang kedua, segaris dengan Telengria, fakta yang ketiga. Ini bisa terlihat gitu loh. Kalau teman-teman ngeh pasti akan terlihat ada beberapa fakta dalam satu konsep yang memiliki tujuan yang sama. Next. Nah, sini. Generalisasi itu merupakan gabungan dari konsep-konsep gitu. Maka kalau kita berbicara fakta itu berdiri sendiri, satu unit terkecil gitu ya yang hanya memiliki satu tujuan dan tidak boleh lebih dari satu. Ya. Kalau misal lebih dari satu fakta itu maka masuk pada konsep. Boleh berisi fakta-fakta, boleh berisi lebih dari dua fakta, boleh berisi lebih dari tiga fakta, tapi harus memiliki karakter yang sama atau kalau karakternya tidak sama, tujuannya harus sama gitu. Nah, kalau sudah memiliki konsep, terus kemudian ada konsep-konsep masuk pada generalisasi. Ini sebenarnya lebih rumit lagi gitu ya, karena tidak semua orang bisa ngeh karena ini masuk pada generalisasi gitu. Oke, gini ya, generalisasi. Konsep satu dengan konsep dua ini harus memiliki tujuan yang berbeda. Kalau misal konsep satu dan konsep dua tujuannya sama, ngapain ada dua konsep? Bikin aja satu konsep. Jadi harus ada dua konsep nih. Konsep satu, pantai Klayar di Pacitan sangat indah. Kalau kita lihat maka bisa berisi fakta-fakta. Pantai Klayar di Pacitan ini fakta geografis, sangat indah, fakta antropologis ya. Berarti ini inti dari konsep satu adalah ingin menunjukkan bahwa di Pacitan ada pantai yang indah, gitu tujuannya ya. Kemudian konsep yang kedua, pantai Klayar berasal dari nama perahu yang terombang-ambing, ya, dari sejarah dan menyimpan sejarah. Ini sejarah yang lain. Maka ini berisi fakta-fakta terkait dengan ilmu sosial sejarah. Nah, kalau kita lihat tujuannya, apakah konsep satu dan konsep dua memiliki tujuan yang sama? Tidak. Konsep satu ingin memberikan tujuan bahwa ini ada pantai yang indah gitu. Konsep yang kedua ingin memberitahu bahwa pantai Klayar itu memiliki sejarah gitu ya kan. Maka dari segi tujuan berbeda walaupun memang kalau kita lihat tujuannya ingin memperkenalkan pantai Klayar sama, tapi tujuan khususnya berbeda gitu. Maka generalisasinya apa sih gitu ya? Maka kita bisa ambil generalisasi bahwa Pantai Klayar di Pacitan memiliki alam yang sangat indah dan sejarah yang menakjubkan sehingga memiliki wisatawan yang sangat banyak. Jadi kalau kita sepintas kita melihat generalisasi kalimat, maka itu akan berisi beberapa konsep, berisi beberapa fakta. Pastinya lebih dari dua fakta gitu ya. Dan akan lebih membingungkan daripada konsep gitu. Oke, seperti itu saja penjelasan terkait dengan fakta, konsep, dan generalisasi. Harapan saya teman-teman bisa membedakan nih kalimat fakta itu seperti apa, kalimat konsep seperti apa, dan kalimat generalisasi itu seperti apa gitu. Ini hanya sebagai dasar sebelum kita melanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, seperti itu saja penjelasan dari saya untuk minggu kedua hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat pagi.